tentang penyakit hipertensi. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Darah tinggi, Bu. Baik, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah. Seseorang dianggap mengalami hipertensi itu apabila tekanan darah diastoliknya itu di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Baik, selanjutnya ada klasifikasi hipertensi. Di sini dibagi menjadi 3 ya, Bu. Yang satu stadium 1 hipertensi ringan, sekitar 140 sampai 159 mmHg. Stadium 2 itu hipertensi sedang dari 160 sampai 179 mmHg. Yang terakhir itu stadium 3 hipertensi berat, kisaran lebih dari 180 mmHg. Selanjutnya di sini ada tanda dan gejala hipertensi. Apakah Ibu sudah tahu tanda dan gejalanya, Bu? Tahu, Bu. Sebutkan satu ya, Bu ya. Baik. Pusing, Bu. Iya. Di sini terdapat 5 tanda dan gejala. Yang pertama itu sakit kepala dan pusing, 2 berat di tengkuk, mudah marah dan wajah kemerahan, telinga berdenging, serta kelelahan ya, Bu. Jika hipertensi berat dan tidak diobati, maka akan timbul gejala mual muntah, sesak nafas, tengkuk kaku, gelisah, dan pandangan menjadi kabur. Selanjutnya, di sini terdapat faktor pemicu dan penyebab hipertensi. Pemicu hipertensi itu antara lain yang pertama merokok dan minum alkohol, yang kedua stres, ketiga obesitas, keempat penyakit DM dan jantung, yang kelima itu kurangnya olahraga. Jadi Ibu rajin olahraga ya, Bu ya. Selanjutnya diet yang tidak seimbang atau makanan berlemak dan konsumsi garam yang berlebihan. Faktor penyebab dari hipertensi adalah genetik atau keturunan, makanan dan minuman, penggunaan hormon estrogen, dan penyakit ginjal. Di sini juga terdapat diet hipertensi ya, Bu, atau bisa disebut dengan pencegahan. Diet hipertensi di sini diberikan kepada pasien dengan tekanan darah di atas normal. Tujuan dietnya itu ada 2. Yang pertama membantu menurunkan tekanan darah, dan yang kedua membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau edema, atau juga bisa disebut dengan bengkak. Penyebab timbunan air dalam tubuh itu adalah kegagalan tubuh untuk mengatur keseimbangan cairan. Akibatnya tubuh tidak mampu mengeluarkan garam natrium yang berlebihan dalam jaringan natrium ini mengikat air sehingga menimbulkan penimbunan cairan dalam tubuh. Gitu ya, Bu ya. Baik, Bu. Apakah bisa dipahami, Bu? Bisa. Baik, tidak bisa dipahami, saya lanjutkan ya, Bu ya. Ya. Di sini juga terdapat komplikasi hipertensi. Seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah perifer. Misalnya itu gejalanya itu semutan gitu ya, Bu. Gangguan gerak dan keseimbangan serta menyebabkan kematian. Baik Ibu, yang terakhir terdapat makanan yang diperbolehkan untuk penderita hipertensi. Di sini bisa mengkonsumsi sumber protein hewani itu dari daging ayam kecuali jeroan, ikan laut tidak asin, dan putih telur. Kemudian sumber protein nabati. Nabati itu dari kacang-kacangan atau tumbuhan ya, Bu ya. Di sini meliputi semua kacang-kacangan yang diolah tanpa garam. Kemudian ada sayuran. Meliputi semua sayuran hijau dan segar tanpa diawetkan kecuali daun singkong dan melinjo. Selanjutnya ada buah-buahan. Meliputi semua buah-buahan tanpa diawetkan kecuali buah durian ya, Bu ya. Dan yang terakhir itu minuman, meliputi air mineral, teh, susu rendah lemak. Bagaimana, Bu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, jika bisa, apakah Ibu ingin bertanya? Iya, ada pertanyaan. Baik, Bu. Apakah penyakit hipertensi bisa sembuh total? Baik, saya jawab ya, Bu ya. Penyakit hipertensi itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Bisa dengan mengkonsumsi rendah garam,
Seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu, ada sumber protein hewani, nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum-minuman yang rendah lemak. Bagaimana Bu? Iya Bu, mengerti. Baik. Itu sekarang sudah mengerti ya Bu ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, apa sih tanda dan gejala hipertensi itu? Ada sakit kepala atau pusing, terus rasa berat di tengkuk, mudah marah, terus telinga berdenging, sama kelelahan. Baik. Jadi Ibu sudah mengerti ya Bu ya, sudah paham apa yang saya jelaskan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.